Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kiranya saudara semua selalu bersemangat, sehat, penuh sukacita dan kuat dalam iman serta berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan penyelamat kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 7, ayat yang ke-48. Tertulis demikian. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, Louis Samperini selamat dari kecelakaan pesawat yang dia tumpangi sebagai salah satu tentara pada Perang Dunia Kedua. Dia kemudian ditangkap oleh Angkatan Laut Jepang dan disiksa selama lebih dari 2 tahun. Setelah perang berakhir, Samperini menderita secara mental. Dia mimpi buruk setiap malam dan dia merasa bersalah karena dirinya sendiri yang masih hidup, sementara teman-temannya sesama tentara yang lainnya telah meninggal. Perasaan bersalah itu terus menghantuinya. Dan tahun 1949, istrinya mengajaknya untuk menghadiri acara KKR yang dipimpin oleh pendeta Billy Graham. Di sana, di acara KKR itu, Samperini dijamah oleh Tuhan dan dia dilepaskan dari perasaan bersalahnya. Dia mengerti bahwa dia sudah diampuni dan telah menerima kasih karunia Tuhan. Perasaan bersalah di satu sisi sebenarnya punya manfaat yang baik, yaitu supaya kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Tapi perasaan bersalah yang tidak diselesaikan, yang terus-menerus kita pikirkan dan terus-menerus ada di dalam hati kita, akan menjerat kita dan membuat kita tidak dapat menjalani kehidupan ini. Perasaan guilty, bersalah itu akan mengurung kita dan membuat kita tidak berdaya. Dalam Lukas 7 ayat 48 ini, ada satu momen di mana seorang perempuan mengalami pembebasan dari rasa bersalahnya. Tertulis dalam Lukas 7 ayat 48 ini, lalu ia berkata, ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Dia terkenal sebagai seorang pelacur. Tapi dia datang kepada Tuhan, menangis dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Simon, sang tuan rumah, dan juga orang-orang lain yang ada di situ, mereka semua menunjukkan penolakan. Mereka heran mengapa Tuhan Yesus menerima perempuan itu dan mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa wanita yang datang kepadanya ini. Dan Tuhan katakan, dosamu telah diampuni. Perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus ini datang dengan penuh penyesalan akan dosanya. Dan dia mengalami pemulihan hati. Dia mengalami pembebasan dari rasa bersalah. Dan bukan hanya dari rasa bersalah saja, tapi pembebasan dari segala dosa yang telah dia lakukan. Dia mengalami pembaharuan hidup ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepastian dan kelegaan dalam hati perempuan ini bahwa masa lalunya yang kelam, yang penuh dosa, yang penuh kenajisan telah dihapuskan. Di sini saudara kita melihat satu hal juga tentang keilahian Kristus. Karena hanya Allah, hanya Tuhan saja yang mampu mengampuni dosa. Dan Tuhan Yesus dengan pernyataannya, dosamu telah diampuni, menunjukkan akan ketuhanannya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang mampu mengampuni segala dosa manusia. Perempuan yang datang dengan tangisan ini
pergi dari situ dengan sukacita dan sorak-sorai. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita, karena oleh kasih-Nya yang begitu besar, dosa-dosa kita telah diampuni. Kalau kita terus-menerus tinggal di dalam penyesalan dan rasa bersalah oleh karena dosa-dosa kita, maka kita pasti tidak akan bisa berfungsi dengan baik dan tidak dapat menjalani kehidupan ini secara maksimal. Hari-hari kita hanya akan penuh dengan kedukaan, kesedihan, dan menyalahkan diri sendiri. Tapi sungguh besar anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, dan oleh karena itu kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan lagi tinggal dalam rasa bersalah dan penyesalan akibat kesalahan masa lalu, tapi jalani hidup dengan penuh sukacita di dalam anugerah dan kasih pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami sadar bahwa kami telah dibebaskan dari segala dosa kami. Dosa-dosa kami telah diampuni oleh Engkau. Oleh kasih karunia-Mu, karya penebusan-Mu di atas kayu salib, kami sudah dibersihkan dari segala dosa kesalahan masa lalu kami. Dan kami diterima oleh Engkau Tuhan. Engkau melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Kami mau jalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, bebas dari segala rasa bersalah oleh karena kasih karunia-Mu yang telah mengampuni dan melayakkan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan, masalah apapun juga, dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, dan dalam berbagai hal lainnya. Berikanlah jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ada solusi dalam setiap persoalan yang kami alami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang ya Tuhan agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.